kelompok 5, kelompok mata kuliah larutan yang terdiri atas anggota yang pertama Ayu Sunufa dengan akhiran NIM 1035, kemudian Ahmad Rahman Zulfa dengan akhiran NIM 048, kemudian Pamela Juan Presidena dengan akhiran 060, dan saya sendiri dengan Azhar dengan akhiran NIM 0137. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami angkat sebelumnya dengan judul Efektivitas Micellar Water, Wardah dan juga Emina dalam membersihkan kotoran dan juga make up pada kulit wajah. Di mana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen yang pertama Prof. Herman, kemudian yang kedua Ibu Dr. Anda Martini. Bisa di next. Baik, kemudian pada studi kasus ini terdapat pendahuluan yang melatar belakanginya. Yang pertama, micellar water pertama kali dikenal di Paris, kemudian muncul karena wanita Paris itu sendiri menghindari air keran yang dianggap tidak higienis. Kemudian juga didasari oleh polusi debu minyak pada kulit dan juga make up yang waterproof sehingga sulit terangkat dengan face wash. Kemudian minimnya penelitian mengenai efektivitas micellar water terutama pada dua merek yang kami angkat yaitu Wardah dan juga Emina. Kemudian micellar water yang bekerja ini juga berdasarkan prinsip koloid dan juga tegangan permukaan, di mana hal ini sesuai dengan mata kuliah larutan. Kemudian dilihat sendiri di negara Indonesia merupakan salah satu pasar skincare terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga didasari dengan penggunaan kosmetik yang sangat besar di negara Indonesia. Dari permasalahan ini, maka perlu menilai efektivitas pembersihan makeup dengan kotoran secara objektif, kemudian juga mengetahui komposisi pada micellar water dari dua produk yang digunakan yaitu Wardah dan juga Emina. Kemudian diperlukan evaluasi potensi iritasi melalui parameter dermatologis, kemudian juga hasil penelitian dapat meningkatkan edukasi konsumen dan juga kualitas produk lokal. Next. Oke, selanjutnya pada studi kasus ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme kerja PEG 6 dan juga PEG 7 dalam micellar water dalam mengangkat minyak dan juga make up pada kulit wajah. Kemudian dari rumusan masalah yang telah dipaparkan terdapat tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui mekanisme kerja PEG 6 dan juga PEG 7 yang terkandung di dalam micellar water dalam mengangkat minyak dan juga make up pada wajah. Next. Baik, selanjutnya adalah identifikasi studi kasus, di mana studi kasus ini membahas tentang mekanisme micellar water dalam mengangkat minyak dan make up di wajah. Kasus ini relevan dengan konsep-konsep dalam mata kuliah larutan, terutama dalam konsep tegangan permukaan, konsentrasi larutan, kelarutan, dan koloid. Fenomena membentuk micelle dan kemampuannya melarutkan senyawa nonpolar, minyak, dan juga make up merupakan contoh nyata penerapan teori larutan dalam kehidupan sehari-hari. Micellar water merupakan produk membersih wajah yang populer menggunakan teknologi micelle untuk membersihkan kulit tanpa bilas, sehingga cocok untuk menghilangkan kotoran, minyak berlebih, debu, dan juga sisa make up. Produk dari Wardah dari PT Paragon Technology and Innovation dan juga Emina dari PT Mustika Ratu telah menjadi pilihan utama di Indonesia karena formulasi yang lembut dan efektif untuk berbagai jenis kulit. Namun, pemahaman mendalam tentang mekanisme kerja bahan aktif seperti PEG 6 dan juga PEG 7 diperlukan untuk menilai efektivitasnya secara ilmiah, terutama dalam konteks kulit Asia yang cenderung berminyak. Studi kasus ini didasarkan pada analisis produk komersial dan penelitian terkait, seperti yang dilaporkan dalam jurnal kosmetik dan juga buku referensi. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah larutan dan sistem koloid, surfaktan dan sifat amfifilik, micelle, serta peran PEG 6 dan PEG 7 dalam micellar water. Next. Selanjutnya adalah mekanismenya, di mana micellar water bekerja secara kimia melalui molekul surfaktan yang bersifat amfifilik, dan juga saat konsentrasi surfaktan mencapai CMC, molekul-molekul tersebut membentuk micelle dengan inti nonpolar yang mampu mengikat minyak dan sisa make up.
Proses pembersihan terjadi karena surfaktan menurun tegangan permukaan sehingga misal dapat menangkap kotoran berminyak dan mengangkatnya dari kulit tanpa menyebabkan iritasi. Lalu mekanisme ini berkaitan dengan konsep struktur molekul dan polaritas konsentrasi larutan dan CMC, tegangan permukaan, sistem koloid, serta termodinamika agregasi yang menunjukkan pembentukan misal bersifat spontan dan stabil. Selanjutnya, analisis fenomena micellar water berdasarkan pada pendekatan 5W1H. Yang pertama yaitu what, apa yang terjadi pada kulit saat menggunakan micellar water untuk membersihkan makeup. Jadi saat micellar water diaplikasikan menggunakan kapas, molekul surfaktan dalam larutan akan membentuk micelle yang menangkap minyak, kotoran, dan sisa makeup pada kulit. Micelle sendiri mengikat partikel non-polar sehingga mudah terangkat tanpa perlu dibilas banyak menurut Tabiat et al. 2021. Kemudian yang kedua, siapa pihak yang memanfaatkan produk micellar water? Dimanfaatkan oleh pengguna make up sebagai tahap awal double cleansing, diaplikasikan menggunakan kapas untuk membantu mengangkat sisa make up dan riasan dari kulit wajah. Secara dermatologis, micellar water terbukti efektif mengangkat make up hingga lebih dari 80% sekaligus aman untuk kulit sensitif, bahkan mampu memperbaiki gejala iritasi dan kemerahan pada kulit sensitif setelah penggunaan rutin pada pengguna make up, menurut Webton et al. 2023. Yang ketiga yaitu when, kapan mekanisme micelle bekerja. Proses ini dimulai dalam larutan berair. Jadi saat surfaktan mencapai CMC, membentuk micelle, lalu bekerja pada permukaan kulit ketika micellar water diaplikasikan dengan kapas, sehingga micelle menangkap kotoran untuk diangkat. Yang keempat yaitu when, di mana proses pembersihan dan pengikatan kotoran oleh micelle itu terjadi. Micellar water digunakan saat wajah terpapar minyak, polusi, atau make up yang tidak dapat diangkat optimal oleh face wash, sehingga diperlukan sebagai tahapan awal pembersihan. Kemudian yaitu 5 why, mengapa micellar water Wardah dan juga Emina itu efektif digunakan untuk membersihkan wajah. Micellar water efektif karena mengandung surfaktan non-ionik seperti PEG 6 pada Wardah dan PEG 7 pada Emina yang bersifat amfifilik. Kedua PEG ini membantu membentuk micelle yang stabil sehingga bagian hidrofibiknya mampu menarik minyak dan make up non-polar. Sementara bagian hidrofiliknya tetap larut dalam air sehingga aman dan tidak membuat kulit menjadi iritasi. Yang terakhir yaitu how, bagaimana perbandingan efektivitas pembersihan micellar water Wardah dan Emina. Emina dengan menggunakan PEG 7 itu lebih efektif untuk make up ringan, sedang, dan lebih mild. Sedangkan Wardah atau PEG 6 based on oil infusion lebih efektif melarutkan make up waterproof. Selanjutnya terdapat tabel perbandingan produk micellar water, Emina, dan Wardah. Di sini kami membahas beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu tipe surfaktan atau agen pembersih. Yang kedua pH produk. Yang ketiga bahan aktif fungsional. Yang keempat pengawet. Dan yang kelima fragrance atau potensi iritan. Yang ketujuh kemampuan menghapus make up. Dan yang kedelapan klaim dermatologis dan target kulit. Selanjutnya kesimpulan, micellar water bekerja dengan prinsip kimia larutan dan sistem koloid, di mana surfaktan amfifilik seperti PEG 6, PEG 7, dan oxamer membantu micelle yang mampu menangkap minyak, kotoran, dan sisa make up tanpa mengiritasi kulit. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh jenis surfaktan, pH, serta stabilitas micelle. Baik Emina maupun Wardah menggunakan surfaktan berbasis PEG dengan formulasi berbeda sesuai karakteristik kulit dan kebutuhan pembersihan. Pemilihan jenis PEG terbukti menentukan kemampuan solubilisasi, kelembutan, dan keamanan produk. Selanjutnya terdapat saran yang pertama yaitu formulator kosmetik sebaiknya menyesuaikan pilihan PEG, pH, dan bahan tambahan agar sesuai dengan kebutuhan kulit sensitif maupun penggunaan riasan berat. Yang kedua, penggunaan dianjurkan memilih micellar water sesuai tipe kulit dan tetap membilas untuk menjaga keseimbangan pH kulit. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya perlu melakukan uji laboratorium lanjutan seperti mengukur CMC, stabilitas koloid, dan uji dermatologis untuk membandingkan efektivitas produk secara lebih komprehensif.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.